Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa bersama saya. Perkenalkan, saya Dr. Dery Rizkianti Talomanafe. Saya pengampu mata kuliah Fisiologi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Hari ini kita akan melakukan praktikum dengan topik fisiologi cairan tubuh. Nah, sebelum kita memulai praktikum, saya ingin kalian mengingat kembali teori yang sudah kalian dapat di blok biomedik 1. Jadi kalian sudah harus mampu untuk memahami konsep dasar dari fisiologi cairan tubuh. Sehingga ketika kalian melakukan praktikum ini, kalian sudah paham betul dan mengerti sehingga dapat melakukannya dengan baik. Nah, selanjutnya sasaran pembelajaran dari praktikum fisiologi cairan tubuh ini, yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan dan pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama untuk melakukan mengukur dengan tepat tinggi badan dan berat badan secara valid dan reliable. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengukuran tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga, dapat menghitung indeks massa tubuh berdasarkan rumus yang sudah diketahui. Dan yang keempat adalah kalian dapat menghitung kebutuhan cairan tubuh per hari dalam keadaan normal. Nah, alat-alat yang disiapkan untuk praktikum kali ini, yang pertama adalah alat ukur tinggi badan mikrotois yang sudah disiapkan, kemudian timbangan berat badan, kemudian kalian juga bisa menyiapkan kertas putih, kalkulator, dan ballpoint nanti menghitung rumus indeks massa tubuh dan penghitungan kebutuhan cairan tubuh harian. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit deskripsi dari kegiatan kita. Jadi yang pertama, mempersiapkan alat yang sudah ada, ya. Kemudian akan dibagi dalam kelompok, ya. Jadi nanti akan dibagi dalam kelompok agar tidak saling mengganggu. Jadi masing-masing akan bermain peran. Ada yang sebagai pemeriksa dan ada yang sebagai orang coba atau probandus. Kemudian praktikan melakukan pengukuran secara bergantian, ya. Bermain peran akan berrolling secara bergantian. Kemudian yang keempat, menghitung IMT atau indeks massa tubuh dan melakukan penghitungan kebutuhan cairan harian yang dibutuhkan pada keadaan normal. Oke, setelah kalian mengetahui deskripsi dari kegiatan, selanjutnya kita langsung melakukan praktikum yang di sini sudah tersedia probandus atau orang coba. Silakan. Oke, baik adik-adik mahasiswa, langkah yang pertama kita akan mengukur tinggi badan dengan alat ukur tinggi badan mikrotois yang sudah dipasang di tembok, ya, dengan posisi dari probandus, posisi seperti ini, ya. Sebelumnya jika ada jam tangan dan handphone semua dikeluarkan, ya, dan tidak menggunakan sepatu sehingga didapatkan hasil yang valid dan reliable. Kemudian jika ada probandusnya lumayan tinggi, ya, tarik, ya. Hasilnya kita lihat 176, ya. Tinggi badan dari probandus kita. Setelah kita mengukur tinggi badan, selanjutnya kita mengukur berat badan dan melakukan timbangan. Silakan. Berat badan dari probandus kita adalah 60 kg. Oke, baik, terima kasih. Oke adik-adik, setelah tadi sudah dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, jadi tadi didapat tinggi badannya adalah 176 dengan berat badan 60 kg. Nah, kalian juga harus memahami tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengukuran tinggi badan dan berat badan. Yang pertama adalah faktor ketepatan, ya. Kemudian faktor ketelitian,
kemudian kepekaan dan kesalahan matematis serta kesalahan acak. Sehingga hasil yang didapat valid dan reliable. Apa yang dimaksud valid? Valid dalam hal ini adalah dipengaruhi 3 unsur, yaitu pertama alat ukurnya, kemudian metode mengukurnya, sama pengukurnya. Ya. Kemudian kalau reliable, katakan reliable artinya bahwa hasil dari pengukuran terhadap objek yang sama setelah dilakukan pengukuran berulang kali akan mendapatkan hasil yang tetap konsisten. Maka itu dikatakan reliable. Oke, sekarang kita masuk yang berikut adalah penghitungan indeks massa tubuh. Nah, kita catat dulu tinggi badan yaitu 176 cm. Kemudian berat badan adalah 60 kg. Sesuai dengan perhitungan rumus indeks massa tubuh berdasarkan WHO adalah berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Berat badan satuannya adalah kilogram, sedangkan tinggi badan satuannya adalah meter. Kita masukkan rumusnya. Di sini berat badan 60 kilogram dibagi tinggi badan dibawa ke meter. Ini 1,76 pangkat 2. Kita kalikan hasilnya. Dibagi 3,097, maka bentar ya. Hasilnya adalah 19,37. Ini hasil dari indeks massa tubuh Probandus tadi. Nah, setelah itu kita masukkan di klasifikasi dari IMT. Sudah kalian dapat di teorinya, di mana kalau rendah atau kurus itu nilainya kurang dari sama dengan 18,5. Kurang dari kalau dia normal adalah 18,5 sampai 22,9. Sedangkan kalau dia dikatakan obesitas, maka nilainya 20 lebih dari sama dengan 23. Ini untuk klasifikasi dari IMT. Sedangkan klasifikasi atau derajat obesitas dimulai dari pertama pre-obesitas, kemudian obesitas tipe 1, dan obesitas tipe 2. Nah, untuk pre-obes mulai dari 23 sampai 24,9. Obesitas tipe 1 mulai dari 25 sampai 29,9. Dan obesitas tipe 2 lebih dari sama dengan 30. Nah, setelah nanti kalian melakukan penghitungan IMT kalian bisa memasukkannya ke dalam klasifikasi yang sudah ditetapkan berdasarkan WHO. Jadi kalau Probandus tadi dia masuk dalam IMT normal ya, karena dia 19,37. Demikian untuk penghitungan IMT. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan cairan tubuh harian
ada orang dalam keadaan normal. Saya hapus dulu. Ada dua rumus yang dipakai dan rumus ini diterbitkan dari buku tentang penghitungan kebutuhan cairan tubuh pada pekerja aktif ya oleh Kemenkes dan Perdoski atau Persatuan Dokter Spesialis Okupasi Indonesia. Jadi ada rumus yang pertama untuk kebutuhan cairan tubuh per hari. Rumus yang pertama adalah setiap 1 ml untuk 1 kilokalori dari energi kebutuhan energi tubuh. Kebutuhan energi tubuh. Jadi kalau diketahui kebutuhan energi tubuhnya 1.800 kilokalori, maka dikalikan dengan 1 mililiter. Maaf ini mililiter ya. Dikalikan dengan 1 mililiter. Maka kebutuhan cairan tubuhnya adalah 1.800 mililiter atau 1,8 liter per hari. Nah, ini kalau dipakai rumus yang pertama. Kalau rumus yang kedua, untuk setiap 10 kg pertama berat badan itu adalah kebutuhannya 1 liter atau 1.000 mililiter. Untuk 10 kg-nya yang kedua, berat badan, kebutuhannya adalah 500 mililiter. Dan sisa dari kilogram berat badan, itu dikalikan dengan 20 mililiter. Nah, kalau kita masukkan berat badan dari Probadius tersebut, maka untuk 10 kg yang pertama adalah 1.000 mililiter. Untuk 10 kg yang kedua adalah 500 mililiter dan sisanya adalah 40 kg dikalikan dengan 20 mililiter. Maka hasilnya adalah 800 mililiter. Nah, kemudian dijumlahkan. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 2.300 mililiter atau 2,3 liter kebutuhan cairan harian per hari dari orang tersebut dengan berat badan 60 kg. Nah, demikian cara perhitungan kebutuhan harian dan keseluruhan dari praktikum ini. Jadi, saya harapkan setelah kalian melakukan praktikum fisiologi cairan tubuh, kalian akan melakukan laporan yang kemudian akan dikumpulkan ya. Jadi yang pertama dengan tahapan sudah sesuai dengan sasaran pembelajaran. Kalian mengukur tinggi badan dan berat badan, kemudian kalian menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengukuran. Yang ketiga, kalian menghitung indeks massa tubuh kalian masing-masing, dan yang keempat, kalian dapat menghitung kebutuhan cairan tubuh harian masing-masing individu dari kalian. Kemudian laporan tersebut dibuat dan dikumpulkan minggu depan setelah praktikum berlangsung. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat dan dipelajari dengan baik untuk berguna bagi kedepannya. Terima kasih, sampai ketemu kembali.